Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan teman saya, yaitu Pak Sauman Taba, seorang Iya, konsultan politik. menarik nih, Pak. Hari ini, sore ini kita berbincang-bincang tentang masa depan Halmahera Utara. Betul sekali. Pada sore ini kita berbincang-bincang soal Halmahera Utara ke depan. Iya. Benar sekali, Bapak Dewan. Ya. Kemarin saya lewat masuk ke dunia politik sampai tercapainya melahirkan kursi itu dengan partai PKS Betul. di Dapil 1. Itu butuh proses yang panjang, Pak Salman. Setuju. Karena kemarin impian kita yang harus kita membangun Halmahera Utara. Benar sekali. Ya. Nah, kemarin dan sampai sekarang cita-cita kita itu harus kita mendatangkan investor-investor dari luar untuk membangun Halmahera Utara. Ya. Karena pemikiran saya, politik, ekonomi, sosial itu satu mata rantai yang tidak bisa terlepas. Iya, demikian saya kira. Ya. Betul sekali. Maka cita-cita saya itu untuk mendatangkan investor-investor. Kalau pandangan Bapak seperti apa kalau hal yang kita membangun? Ya, makasih Bapak Dewan yang terpilih dari Partai PKS di zona 1 Kabupaten Halmahera Utara. Saya kira ini sangat penting kita diskusikan terkait dengan soal bagaimana mengagregasi kepentingan konteks pembangunan yang komprehensif. Saya kira gagasan Ketua DPR, teman ber-DPR ini tentu penting bagaimana sebagai seorang politisi dan kemudian terpilih, maka paling tidak kita berpikir itu adalah dasar pijakan untuk menggenjoti pertumbuhan pembangunan adalah salah satu sektor ekonomi itu kita tidak bisa mengabaikan. Kenapa demikian? Dari sektor ekonomi inilah menggenjoti pertumbuhan pembangunan daerah. Contoh misalnya kalau misalnya ada investor yang berinvestasi ke daerah, tentu ada feedbacknya terhadap pemerintah. Karena itu jika cita-cita murni ini yang dilakukan oleh Bapak DPR Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKS itu sendiri, maka ini saya kira sangat penting dan ideal untuk bagaimana visi strategis seorang DPR melahirkan gagasan-gagasan ekonomi demokrasi. Katakanlah misalnya kita bicara soal dari ekonomi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, memberdayakan yang tidak berdaya dalam konteks perbaikan taraf hidup yang sama. Secara politik, sepanjang bangsa ini berdiri dan sepanjang sejarah Kabupaten Halmahera Utara, tidak ada gagasan-gagasan strategis yang kemudian ini bisa menjawab aspek keresahan masyarakat. Apalagi kita bicara pada konteks misalnya bagaimana perbaikan taraf hidup yang sama antara pemerintah dengan rakyat bisa jadi distribusi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sebuah keputusan DPR untuk sedikit berpihak pada rakyat. Inilah cita-cita kita bersama sebenarnya. Karena itu ketika Bapak Dewan setelah dilantik, maka gagasan ini paling tidak disepakati bersama antara legislatif eksekutif sebagai dasar untuk mendongkrak pertumbuhan pembangunan dari partisipasi wira swasta. Katakanlah, kalaupun itu ada dasar kontraktual antara pemerintah dengan wira swasta, itu juga sangat penting. Karena itu saya berharap sekali lagi Pak DPR Kabupaten Halmahera Utara dari mewakili dari partai politik, kemudian terwakili dari zona 1 dan pada akhirnya terpilih saat ini
Pak Nain mendudukan Pak Isnain Yoba ya. Iya. Isnain Yoba mendudukan kursi panas ini. Iya, Saya kira apapun modelnya, sekalipun cuma satu partai, tapi paling tidak setiap keputusan-keputusan seringkali terjadi benturan di dalam soal pengambilan keputusan. Paling tidak kita memiliki niat baik dan itikat strategis yang harus kita lakukan, berkonsolidasi antara sesama teman-teman partai politik dan berkoordinasi dengan bupati dalam merumuskan rancangan strategis pembangunan. Tapi paling tidak kita coba menginisiatif dan bergeser, kalaupun ini kita tidak temukan, paling tidak kita berinisiatif dan bergeser melahirkan gagasan di luar dari instrumen DPR misalnya. Itu pun saya kira penting, karena kan misalnya dinamika ini kemudian pada akhirnya partai PKS mengusulkan tentang gagasan strategis ekonomi Kabupaten Halmahera Utara dari aspek geografis, topografis. Saya kira banyak hal yang memungkinkan untuk kita kelola potensi sumber daya alam misalnya. Nah, tentu peran strategis partai PKS dalam visi dan misi adalah soal bagaimana keberpihakan terhadap umat. Maka saya kira ini sangat strategis. Bagaimana Pak Isnain Yoba menggencoti visi strategis pemantapan ideologi dan ekonomi, ini sangat strategis dalam ber-DPR. Karena itu saya kira terobosan setiap keputusan-keputusan yang bersifat kepentingan kemasyarakatan, maka itu harus wajib diperjuangkan. Salah satu adalah soal bagaimana menggencoti pertumbuhan pembangunan di bidang ekonomi, katakanlah. Kabupaten Halmahera Utara kan kita berdua tahu persis, Bapak sebagai pelaku politik dan kita sekaligus dipercayakan untuk menjadi sebagai konsultan, sekalipun konsultan kecil, tapi kita coba menggagasi bagaimana dan konsultan kecil ini dan pikiran kecil ini bisa ditumbuh kembangkan dalam setiap keputusan-keputusan kolektivitas di setiap pemerintah. Bayangkan saja, kalaupun kemudian pada akhirnya pemerintah hanya mengharapkan APBN, APBD semata, tidak harus mendongkrak pendapatan lain, bagaimana mungkin kita bisa melakukan proses percepatan pembangunan? Maka paling tidak ada gagasan baru berinovasi agar kita bisa melahirkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan eksekutif sebagai pemerintahan penghasil misalnya. Ini yang bisa terjawab. Saya kira ini sangat penting, dan substansi perjuangan ber-DPR itu adalah sebagai gagasan yang paling penting dan harus dipertahankan soal kepentingan rakyat. Saya kira demikian. Saya kembalikan Pak Isnain. Menurut Pak Isnain masih banyak hal yang memang harus kita diskusikan. Ya, karena memang pemikiran saya seorang anggota DPR adalah untuk kita membangun daerah sama-sama. Setuju, saya kira itu penting. Maka seorang anggota DPR harus pemikiran-pemikiran atau ide-ide atau gagasan yang kita harus melahirkan. Setuju. Sesuatu yang positif. Betul. Untuk betul sekali. kemaslahatan. Ya, kemaslahatan umat. Ya, umat. betul sekali. Ya. Itulah misi dan visi untuk PKS. Iya. Dan itulah seorang DPR yang harus punya tanggung jawabnya itu. Betul sekali. Gagasan-gagasan atau ide-ide itu yang harus kita teroboskan. Ya, itu yang tadi kita bilang Pak Isnain, bahwa salah satu partai politik dalam histori sejarah begitu perjuangan keumatan, lalu kemudian ini masa rekonsolidasi politik orde lama ke orde baru sampai era reformasi, lalu kemudian pincangnya pergerakan keumatan misalnya. Nah, PKS dalam historis lahirnya awal perjuangan itu dari gagasan strategis kepentingan keumatan. Lalu kemudian PKS itu sendiri sebelum dikukuhkan menjadi partai, ormasnya digiring tidak berada dalam sistem. Nah, sekarang partai PKS sudah berada dalam sistem, dan itu cita-cita ideal agar dapat merumuskan strategi pembangunan. Paling tidak adalah setiap keputusan-keputusan yang bersifat menumbuh kembangkan taraf hidup masyarakat. PKS bercita-cita soal mendongkrak kepentingan rakyat dalam sisi memberdayakan kepentingan masyarakat. Ya, saya kira Pak Isnain memiliki cita-cita yang sangat penting,
Karena ini kita harus pertahankan apapun bentuk konsekuensi ber-DPR seringkali dinamikanya ya kita usulkan soal keputusan-keputusan yang dianggap ini penting, kadang ditolak, itulah konsekuensi penting. Tetapi paling tidak ini adalah sebuah gagasan yang sangat strategis, karena menurut saya ini adalah keberpihakan terhadap rakyat, dan itulah sebenarnya cita-cita Pak Isnain jadi DPR. Iya. Ya, saya kira begitu. Atau sebagai Pak Isnain, apa yang menjadi motivasi menjadi DPR gitu loh. Iya, kalau memang kita sudah jadi DPR, terus kita tidak berbuat apa-apa kepada rakyat. Iya. Apa arti itu DPR? Iya. Kan tidak nanti pandangan Pandangan rakyatnya, publik, ya setuju. Publiknya. Pandangan rakyatnya gimana Gimana? soal DPR? Apa ini bisa dapat menjembatani aspirasi teman-teman, aspirasi masyarakat bisa dapat dijembatani oleh teman-teman partai PKS enggak? Yang telah duduk di kursi yang panas ini, saya kira ya kita sering berbagi-bagi solusi lah, berbagi-bagi kepentingan, pengalaman dan lain sebagainya. Saya kira itu penting. Jadi saya juga berpikir, sering saya tidur renungi, apa sih kalau memang setelah saya sudah duduk di kursi panas parlemen, berarti perjuangkanlah hak rakyat ini. Kita harus kembalikan kepada rakyat. Ini yang saya selalu berpikir, sehingga ide-ide apa yang harus kita memperjuangkan di parlemen sana, itu yang saya punya ide. Iya, menarik ini. Saya mau ingin pecahkan persoalan ini, ide-ide apa yang harus kita perjuangkan. Makanya benar memang kita memulai dari mana, berakhir di mana, soal bagaimana mencetuskan ide-ide untuk bisa dapat ide-ide ini bisa dapat dilahirkan kesepakatan bersama demi kepentingan. Maka tadi Pak Is mengatakan bahwa salah satu ide menggenjoti pertumbuhan ekonomi guna menjawab tantangan keresahan masyarakat dalam bingkai perbaikan taraf hidup misalnya. Itu sangat strategis sebenarnya, sangat strategis. Sepanjang Kabupaten Halmahera Utara terbentuk sebagai kabupaten yang telah disepakati oleh negara, sampai detik ini belum ada teman-teman DPR menggagasi bagaimana sedikit memberikan contoh, misalnya sedikit memberikan garasi pengampunan terhadap rakyat. Katakanlah misalnya contoh, kita masih terjebak dengan soal pungutan-pungutan yang kemudian menjadi pendapatan pemerintah. Misalnya ketika masyarakat lagi jualan di pasar, ketika orang lagi masuk pelabuhan, ketika lagi orang kemudian berkendaraan di pajak, kita kan masih dalam bentuk metode-metode imperialisme yang menggarap pendapatan-pendapatan kepada rakyat dalam bentuk pemaksaan kehendak. Nah, bagaimana berinovasi kita? Berinovasi berpikir bahwa kalau daerah ini dengan otonomi daerah yang diberikan begitu kewenangan besar terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kemudian DPR sebagai fungsi pengawasan dan fungsi hak angket dan budgeting, maka paling tidak hak budgeting, kontrol budgeting itu memberikan gagasan strategis agar bisa dapat dilahirkan guna gagasan ekonomi ini diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Karena dari sisi aspek kewilayaannya, saya kira kalau Halmahera Utara misalnya tadi Pak Nain coba mengagasi soal PT Gumurutaga. Nah, salah satu itu juga adalah bagian dari aspek menjawab kesejahteraan rakyat demi untuk diberdayakan masuk ke dalam perusahaan, bekerja, dan kemudian mendapatkan pendapatan, bisa menghidupkan anak istri dan lain sebagainya. Nah, target inilah cita-cita mulia yang kemudian memberdayakan orang, dan memang harus begitu. Seorang calon DPR ya paling tidak menciptakan lapangan pekerjaan untuk memberdayakan rakyat dalam konteks perbaikan taraf hidup. Nah, karena itu saya berharap Pak Is, memang kita ber-DPR tidak mudah karena di sana ada banyak kepentingan. Tapi kalau ini cita-cita murni dan kemudian ini adalah
gagasan strategis pembangunan, saya kira teman-teman DPR pun kalau itu memiliki niat baik bagi kawan-kawan yang lain, saya kira ini akan diakomodir karena itu penting. Saya rasa masih banyak hal yang kita harus benahi Kabupaten Halmahera Utara. Sampai detik ini kita belum bisa mengatakan bahwa ada kebebasan keuangan Halmahera Utara misalnya. Masih banyak problem kompleksitas. Katakanlah satu hal saja, ketika pemerintahan lagi berjalan lalu kemudian permasalahan keuangan yang begitu besar dan kemudian aspek pelanjaan kepentingan di dalam pemerintahan secara teknis itu misalnya tunjangan misalnya sederhana, misalnya TTP aja kemudian tertunda sampai 9 bulan 10 bulan baru bisa terbayar, ini kan problem. Maka solusi satu-satunya gagasan strategis Bapak Dewan Isnain coba itu paling tidak kita unggul satu sektor aja dulu misalnya. Contoh misalnya kalau ekonomi ini sebagai pijakan landasan kepentingan pemerintah daerah, dan saya kira ini sangat penting karena undang-undang otonomi daerah juga diberikan kewenangan salah satu adalah mengolah keuangan dan menumbuh kembangkan ekonomi. Nah, kalau ini menjadi dasar pijakan dan memiliki nawa itu yang baik, saya kira kita akan menggagasi strategi pembangunan dalam bentuk memberikan garansi pengampunan terhadap rakyat. Misalnya tadinya masih bayar pajak, rumahnya dipajakin misalnya, terus apalagi masuk di pelabuhannya dipajakin, ibu-ibu lagi jualan di pasar laku nggak laku dipajain, yang bahasa daerah bilang leo itu loh, kan begitu. Ini soal ya kalau kemudian Pak Isnain ini memiliki cita-cita itu kemudian disepakati misalnya atau katakanlah bergeser lalu menginstaf di luar, ini juga sangat strategis dan itu menjadi royalti bagi pemerintah daerah saya kira. Dan kalau itu bisa terciptakan pendapatan yang besar, kan kita bisa memberikan garansi pengampunan terhadap pajak. Misalnya rakyat nggak usah lagi lah bayar itu air, lampu, berarti kan meninggalkan kesan ber-DPR itu sangat keberpihakan terhadap rakyat. Inilah yang kita nantikan sebenarnya Pak Isnain punya cita-cita ini. Saya kira cita-cita mulia ini kita pertahankan dan kita jaga agar ke depan kita tidak lagi merengek terhadap konstituen. Karena isu strategis kepentingan politik adalah bicara soal fakta pembangunan. Fakta-fakta pembangunan misalnya. Tadinya kita bicara dari zona 1 misalnya, masih banyak tenaga kerja yang begitu nganggur misalnya, yang masih bisa mestinya harus diisi lapangan pekerjaan, sementara pemerintah juga tidak menggait investor hanya satu sektor misalnya tambang, sementara sisi yang lain masih banyak belum keterisian soal penyerapan tenaga kerja. Nah kalau penyerapan tenaga kerja tidak ada lagi yang miskin gitu. Iya kan, tidak ada lagi yang miskin, semuanya terisi, diberdayakan. Ya sektor pertanian Pak Isnain yang lagi ngejoti dalam bidang pemotongan sapi misalnya, dan diberdayakan setiap pelanggan dilayani dan diberdayakan dikasih gaji, apalagi lahir lagi dari sektor-sektor PT Gumurutaga memberdayakan rakyat, dan kemudian potensi daerah ini dijual di pasar-pasar dunia. Betapa besarnya pasar-pasar dunia itu, pasar besi dan pasir yang memiliki kualitas tinggi di pasar dunia yang dimamui yang kemudian sudah dilegitimasi oleh izin negara. Saya kira ini penting untuk bisa kita berbagi rasa dalam bentuk ya ngana berapa kita berapa terhadap rakyat. Ini kan sangat penting. Atau seperti apa Pak DPR? Terima kasih memang sudah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang sore ini. Saya ucapkan terima kasih sudah membuka wawasan dan pemikiran untuk kita membangun Halmahera Utara. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Isnain telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berdiskusi, dan kehadiran Pak Isnain walaupun sederhana tempat ini, inilah kita mengharapkan sebagai wakil rakyat, inilah kita mendatangi rakyat, dan kemudian walaupun tempat ini sederhana, itulah cita-cita pemimpin sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.